Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini mata pelajaran matematika pada materi grafik fungsi yang merupakan materi terakhir dari bab relasi dan fungsi, ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah kalian mengamati video pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menggambarkan grafik dari suatu fungsi dengan tepat dan benar. Adapun persepsinya, jadi sebelum mempelajari materi ini, diharapkan kalian bisa mengingat kembali beberapa materi seperti bagaimana penyajian fungsi, yaitu kalian ingat bahwa ada dua cara penyajian fungsi dengan notasi fungsi dan rumus fungsi. Diingat lagi bagaimana cara kita menulis notasi suatu fungsi dan bagaimana kita menulis suatu rumus fungsi. Di sini Ibu tuliskan salah satu model dari notasi fungsi, yaitu F memetakan X ke Y. Ya, jadi diingat cara membaca notasi fungsi seperti ini, ya. F memetakan X ke Y. Di mana X di sini, variabel X di sini merupakan daerah asal dari fungsi. Sedangkan Y di sini merupakan daerah hasil. Jadi, nilai X dan Y ini, daerah asal dan daerah hasil fungsi ini, nanti kita manfaatkan di dalam menggambar grafik fungsi. Ya. Oleh karena itu, kalian juga harus ingat kembali mengenai sistem koordinat Kartesius. Bagaimana meletakkan titik-titik pasangan titik X, Y di dalam koordinat Kartesius. Itu tolong kalian ingat kembali. Kenapa kita perlu memahami materi ini dengan baik? Karena materi ini menjadi materi prasyarat di dalam mempelajari materi selanjutnya seperti persamaan garis lurus yang insya Allah kita akan pelajari selesai bab ini, ya, sesudah kalian melaksanakan penilaian harian, dan di dalam mempelajari materi fungsi kuadrat di kelas 3 nanti. Oke, sekarang kita masuk ke contoh saja. Bagaimana kita menggambarkan suatu fungsi. Di sini Ibu berikan ada fungsi F memetakan X ke 2X ditambah 1. Dari himpunan 0, 1, 2, 3, 4, 5 ke himpunan bilangan cacah. Maka, buat tabelnya, tentukan daerah hasilnya, gambarkan grafiknya, dan jika X-nya merupakan variabel pada semua bilangan positif dan 0, gambarkan grafiknya. Jadi ada dua jenis grafiknya. Ya, nanti kalian lihat apa perbedaan grafik dari poin C dan poin D. Oke, alternatif penyelesaiannya. Kita tulis yang diketahuinya adalah fungsi F memetakan X ke 2X tambah 1 dengan tadi dari himpunan. Berarti ini merupakan daerah asal. Daerah asal kita simbolkan dengan variabel X. Ya. Jadi di sini X-nya sama dengan himpunan 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian ke himpunan bilangan cacah. Artinya ini merupakan daerah hasil, ya, bayangannya kita simbolkan dengan variabel Y. Jadi Y-nya adalah himpunan bilangan cacah. Masih ingat himpunan bilangan cacah itu mulai dari berapa? Ya, angka mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, itu yang disebut dengan himpunan bilangan cacah. Oke. Yang ditanyakannya adalah tabel, daerah hasilnya, grafik, dan grafiknya jika himpunannya merupakan semua bilangan positif dan 0. Oke, kita coba jawab yang bagian A, yaitu tabel.
Berarti kita buat tabel. Nah, ini tabelnya terdiri dari kolom X. X ini tadi untuk daerah hasil. Kemudian kolom Y, daerah, maaf yang tadi X, ini daerah asal, ya, untuk daerah asal. Dan Y ini untuk daerah hasil, ya, daerah hasil. Ditulis rumus fungsinya tadi, sesuai dengan soal rumus fungsinya. Kemudian kolom X, Y, jadi pasangan koordinatnya. Nah, ini nanti yang kita gambarkan di grafiknya, ya, di grafik fungsinya. Di sini X, daerah asalnya, masukkan daerah asal yang tadi kita punya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Baru kita masukkan ke rumus fungsinya. Y sama dengan 2X tambah 1 untuk mendapatkan daerah hasil. Jadi X di sini kalian tinggal substitusi dengan 0. Kalau kita ambil X-nya 0. Ya, ini tinggal hitung saja. 2 kali 0 tambah 1. Hasilnya 1. Maka pasangan titiknya adalah X, Y. Berarti X-nya 0, Y-nya kita punya 1. Jadi pasangannya 0,1. Untuk X-nya 1, berarti nilai X kita ganti dengan 1. Jadi hitung lagi 2 kali 1 tambah 1 sama dengan 3. Jadi pasangan titiknya 1,3 dan seterusnya, ya. Caranya sama seperti itu. Jadi kalau X-nya 3 ya berarti diganti X-nya dengan 3. Jadi 2 kali 3 tambah 1 sama dengan 7. Maka pasangannya menjadi 3,7. Ini tabelnya untuk jawaban A. Jawaban yang B ditanya adalah daerah hasil. Nah, ya tinggal lihat tabel saja. Daerah hasil itu adalah Y. Jadi ini kolom yang kedua. Jadi ini daerah hasilnya tinggal ditulis saja. 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Itu daerah hasilnya. Oke, sekarang bagian C itu kalau tidak salah ditanyakan grafik. Nah, silakan kalian nanti buat di kertas berpetaknya atau di buku berpetaknya, buat sumbu X-nya ini, buat sumbu Y-nya, ya, angka-angkanya, silakan. Kemudian kita mengisi atau menyimpan titik-titik ini berdasarkan tabel tadi, ya, berdasarkan data tabel tadi. Nah, ada pasangan titik yang pertama itu 0,1. Ini simpan aja tinggal di sistem koordinatnya. 0 berarti X-nya 0, 1 berarti Y-nya 1. Simpan titik di sini. Pasangan yang kedua 1,3 berarti X-nya 1, Y-nya 3, naik ke atas. Titik simpan. Pasangan yang ketiga 2,5. Sumbu X-nya 2, kemudian Y-nya naik sampai angka 5. Simpan titiknya. Oke. Selanjutnya 3,7. Simpan titik sini, sumbu X 3, sumbu Y naik sampai angka 7. Selanjutnya 4,9. Sumbu X-nya 4, sumbu Y-nya naik sampai titik 9. Terakhir 5,11. 5,11. Ini adalah grafik untuk jawaban yang C, ya. Di mana X-nya atau daerah asalnya adalah titik-titik 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dapat daerah hasilnya katanya harus merupakan bilangan cacah. Daerah hasilnya kan tadi 1, 3, 5, 7, 9, 11. Nah, ini kan merupakan bilangan cacah. Jadi hanya titik-titik saja. Kenapa hanya titik-titik saja? Karena angka seperti ini antara 1 dan 2 itu kan ada angka 1,5, ada 1/4. Nah, itu bukan merupakan bilangan cacah, jadi dia tidak termasuk daerah hasilnya. Yang daerah hasilnya titik-titiknya saja, ya.
Jadi itu kalau daerah hasilnya diminta merupakan himpunan bilangan cacah, ya. Nah, sekarang bandingkan dengan pertanyaan yang berikutnya, yang bagian D, di mana X-nya merupakan himpunan bilangan bulat, semua bilangan bulat positif dan 0. Nah, coba tadi itu kalau nggak salah himpunan bilangan positif, semua bilangan positif dan 0. Berarti tidak hanya bilangan bulat ya. Jadi bilangan pecahannya berarti di situ masuk. Yang penting dia merupakan bilangan bulat. Bilangan positif, maaf, berarti merupakan bilangan positif. Oke, jadi di sini gambar grafik yang tadi, nah di antara titik-titik ini berarti masih ada, termasuk daerah asal dan termasuk daerah hasil, ya. Karena yang dimintanya katanya X-nya bilangan bulat, bilangan semua bilangan positif dan 0. Berarti antara 0 dan 1 ini kan masih ada bilangan positif, ya. Bilangan setengah, 1/4, di antara 1 dan 2 masih ada bilangan 1, 1/4, 1,5, 1,6. Yang penting dia bilangannya positif. Begitupun dengan daerah hasilnya, ya. Kalau daerah hasilnya setengah, mungkin nanti ada di sini berapa, kalian tinggal dihitung, masukkan ke rumus, ya. Maka grafiknya menjadi tinggal kalian tarik saja garis. Arti garis di sini itu apa? Arti garis di sini itu berarti daerah, nih garis ini menunjukkan berarti ini merupakan juga daerah hasil, ya. Jadi di antara garis ini itu adalah bilangan-bilangan, pasangan bilangan-bilangan, ya. Tuh, jadi ke depannya kalau ada soal menggambar grafik, kalian harus perhatikan apakah daerah asalnya atau daerah hasilnya itu merupakan anggota bilangan real atau bilangan positif 0, semua bilangan positif dan 0, atau hanya bilangan asli, bilangan bulat, atau bilangan cacah, karena itu dalam hasil grafiknya akan berbeda. Jadi sekali lagi, kalau yang diketahuinya dia gambarnya itu adalah merupakan bilangan cacah, bulat, atau asli, maka grafiknya cukup ini saja, cukup titik saja. Tapi kalau daerah asal atau daerah hasilnya adalah bilangan real atau semua bilangan positif, maka ini kita tinggal tarik garis. Itu ya perbedaannya antara soal grafik di bagian C dan bagian D. Itu pembahasan kita pada hari ini tentang bagaimana kita menggambarkan sebuah grafik dari suatu fungsi. Mudah-mudahan penjelasan Ibu bisa kalian pahami. Selanjutnya, senantiasa Ibu doakan kalian dalam keadaan yang sehat, bisa terus belajar, dan selanjutnya selalu semangat di dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ibu. Demikianlah, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.